Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Apa itu bergaul karib? Bergaul karib itu artinya memiliki sebuah keintiman, kemudian juga bisa berbicara hal-hal yang rahasia, dan yang ketiga tentang kayak berkonsultasi secara khusus. Nah, ternyata bergaul karib adalah kerinduan Allah terhadap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan menciptakan kita seperti rupa dan gambarannya sendiri, seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah menciptakan kita pada awalnya adalah untuk Allah bisa bergaul karib dengan ciptaannya. Mengapa kita ya bukan tumbuhan, bukan hewan atau yang lainnya? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Itulah Allah merindukan kita bergaul karib dengan Dia. Nah, ada contoh-contoh dalam Alkitab orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Yang pertama adalah Henokh. Ya, kita tahu semua bagaimana Henokh bergaul karib dengan Allah, bahkan karena bergaul karibnya itu dia diangkat naik ke sorga. Jadi dalam kitab Kejadian dijelaskan bahwa ketika Henokh berusia 65 tahun dan mendapatkan seorang anak yang bernama Metusalah, ayat berikutnya berkata, dan Henokh hidup bergaul karib dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi waktu yang begitu panjang, waktu yang begitu lama, tetapi Henokh bergaul karib dengan Allah. Sampai akhirnya dia diangkat naik ke sorga. Jadi betapa luar biasanya sebuah hubungan yang begitu intim. Itulah sebabnya Allah merindukan kepada setiap kita untuk kita bisa bergaul karib kepada Dia, karena Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi kerinduannya. Melalui doa-doa kita, termasuk doa pagi, kita berdoa, Allah menyatakan kerinduannya atas gerejanya, atas negeri dan bangsa kita. Dan Dia menyatakan juga melalui gerejanya. Kemudian yang kedua adalah Nuh. Nuh itu tokoh yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah orang-orang. Dia hidup di tengah-tengah orang yang tidak benar, orang-orang yang tercela bahkan dikatakan. Namun dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan bahwa Nuh itu hidup bergaul karib dengan Allah. Ya, di tengah-tengah bangsa yang tercela, bangsa yang begitu berdosa, tetapi ada satu yang bernama Nuh. Dia menetapkan hatinya untuk bergaul karib dengan Dia, dan Allah menyatakan apa yang menjadi isi hatinya kepada Nuh. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Nuh, ketika Tuhan meminta Nuh, menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera, Nuh melakukannya tepat seperti apa yang diinginkan Allah. Baik panjang, baik lebar, baik tinggi,
tingkat-tingkat dalam kapal itu dikerjakan Nuh tepat seperti yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, dengan ayat yang kita barusan baca, kita mendapatkan bahwa Allah itu mau bergaul karib dengan siapa? Ya, dengan siapa Allah bergaul karib atau mau bergaul karib? Yang pertama, Allah bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ya, orang yang takut akan Dia atau takut akan Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan, memelihara hukum-hukumnya, menyimpan firman-Nya dalam hati dan melakukannya, serta mengasihinya dengan segenap hati. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang menghormati Tuhan, memelihara hukum-hukumnya, menyimpan firman-Nya dalam hati dan melakukannya, serta mengasihinya dengan segenap hati. Jadi baiklah, Bapak Ibu Saudaraku, termasuk saya juga, kita diingatkan pagi hari ini untuk kita senantiasa menghormati Dia, ya, memelihara hukum-hukumnya, menyimpan firman-Nya di dalam hati kita dan menjadi pelaku firman Tuhan, serta mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, Allah mau bergaul karib dengan kita ketika kita jujur atau benar. Ya. Dalam Amsal 3 ayat 32 dikatakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Atau dengan orang jujur ia bergaul karib. Nah, kata jujur di sini, Bapak Ibu Saudaraku, memiliki pengertian orang yang benar atau lurus hatinya. Tentunya benar di sini karena kita dibenarkan oleh Kristus. Sehingga ketika kita jujur dan tulus hati, itu membuat Allah juga mau bergaul karib dengan kita. Ya, kita menjadi orang yang benar, orang yang jujur dalam segala hal. Untuk itulah Allah mau bergaul karib dengan orang-orang yang jujur atau yang benar. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, Allah bergaul karib dengan hamba-hambanya. Ya. Firman Tuhan di Amos 3 ayat 7 berkata demikian, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Sekali lagi saya katakan, saya bacakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nah, kata keputusannya itu mengandung pengertian bahwa Allah ingin menyatakan keputusannya kepada orang-orang yang memang bergaul karib. Seperti yang dikatakan di ayat awal yang kita baca, yang kita renungkan pagi hari ini, bahwa di sana dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, dengan kita berdoa pagi, dengan kita berdoa secara pribadi, kita merindukan bahwa kita semakin karib dengan Allah, sehingga Allah mencurahkan isi hatinya dan kita menangkapnya. Ya, kita berdoa bagi negeri dan bangsa kita berdoa bagi kota kita berdoa bagi gereja kita, dan Allah menyatakan kerinduannya atas bangsa kita,
atas kota kita dan atas gereja kita serta pelayanan di mana kita ada, dan kita boleh tepat ya mengerjakannya, tepat melakukannya, sehingga seperti contoh-contoh dalam Alkitab tadi, Nuh dikatakan bahwa dia melakukan atau mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan tepat pada dia melakukannya dengan tepat. Nah, para nabi atau hamba-hambanya adalah orang-orang yang mengerti dan mengenal isi hati Tuhan. Hamba-hambanya, saudara dan saya, dipakai oleh Tuhan menjadi penyambung lidahnya. Ya, itu dampak dari sebuah hubungan karib, hubungan intim kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan tidak akan membuat atau Tuhan tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya. Jadi Tuhan selalu menyatakan kerinduannya kepada orang-orang yang karib. Ya. Kepada Abraham, dia menyatakan kerinduannya, dia menyatakan isi hatinya. Demikian juga kepada kita, hamba-hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mulai renungan ini kita diingatkan, termasuk saya juga, untuk semakin takut akan Dia, kemudian menjadi orang yang jujur, ya, orang yang benar, memelihara hidup kita di dalam Tuhan, dan kita menjadi orang-orang juga yang dipercaya Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan isi hatinya melalui kehidupan kita. Melalui doa pagi, kita semakin dibangun keintiman kita dengan Tuhan. Bukan hanya doa pagi, tetapi doa-doa pribadi kita, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang berisi, dimotivasi terus oleh keinginan-keinginan Tuhan. Sehingga kita menjadi hamba yang luar biasa, hamba yang dikenan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi mulai renungan ini ya kita ingatkan untuk semakin bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Mari kita